Halo teman-teman petani sawit dimana saja berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Adapun pada sore hari ini saya sedang berada di perkebunan sawit saya sendiri, dan pada sore hari ini saya akan melakukan pembuangan pelapah atau pruning ya, pelapah-pelapah yang ini. Nah, adapun beberapa tahapan perawatan sawit TBM itu kembali kepada rekan masing-masing ya. Nah, adapun kalau untuk saya perawatan sawit TBM atau tanaman yang belum menghasilkan, seperti contohnya sawit saya ini varietas SJ5 ya, tapi bukan simiklon, Sriwijaya biasa ya, Sriwijaya 5. Nah, ada beberapa tahapan yang saya lakukan untuk perawatan sawit saya ini, dia cepat supaya dia subur, terus sehat dan baik pertumbuhannya. Di antaranya satu, saya melakukan penyiangan gulma atau pembersihan gulma. Itu sudah pasti di setiap petani ya, pasti melakukan hal itu. Nah, penyiangan gulma ini atau pembersihan gulma-gulma di sekitar tanaman sawit kita kan berbeda-beda ya. Ya, tentunya yang berlaku bagi setiap kita mempunyai kebun pribadi ya. Nah, bisa saja saudara melakukan penyemprotan ya, atau herbisida dengan jenis tertentu yang saudara lakukan ya. Itu salah satu pembersihan gulma di perkebunan kelapa sawit saudara ya. Nah, seperti yang saya sudah lakukan, ini sudah bersih ya, sudah saya bersihkan, sudah bersih ya. Ya, selain penyiangan gulma dengan berbagai macam herbisida tertentu, adapun yang kedua tentu yang saya lakukan adalah saya melakukan pruning ya, atau pelapah, pemangkasan pelapah yang seperti saya lakukan ini ya. Nah, ini seperti ini pelapah yang harus saya pangkas ya, yang ini ya, yang ini. Nah, adapun pemangkasan pelapah tergantung kepada saudara ya. Ya, kalau saya ini sementara usia 2,5 tahun ya. Nah, adapun manfaat pemangkasan pelapah ini ya. Nah, kenapa harus saya lakukan? Ya, ada dua hal ya. Pemangkasan pelapah yang paling bawah ini ya, terutama pelapah yang kena semprot itu sudah mati dan pelapah yang sudah busuk ya. Nah, pelapah ini yang pertama saya lakukan pemangkasan ini, satu, fungsinya adalah atau manfaatnya ya, memudahkan saya untuk menggaruk piringan. Misalkan sini kan gampang ya, kita membersihkan piringan atau pokok dari sawit kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pelapah-pelapah yang busuk begini harus kita bersihkan ya, harus kita pangkas. Kenapa harus dipangkas? Ya, salah satunya ini juga bisa mendatangkan penyakit ya, penyakit. Kenapa saya bilang mendatangkan penyakit? Ini biasanya kalau busuk ya, ini biasanya ada jamurnya ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, jamur ini harus kita buang ya, harus kita usahakan dipangkas ya. Ya, seperti ini pelapah mati ya, yang kena semprot gini, ini ya saya buang lah ini ya. Itu ya manfaat dan fungsinya ya. Selain memudahkan kita untuk menggaruk piringan,
kedua pemangkasan pelepah yang busuk atau yang mati, itu supaya sawit kita tidak terkena jamur dari pelepah ini ya. Tuh. Ya. Yang ketiga ya yang harus kita lakukan adalah selain pembersihan pelepah, maka saya juga melakukan sekaligus ya membuang ini ya, pemangkasan atau membuang dompet ini ya, bunga dompet nih ya, seperti ini ya yang perlu saya buang nih. Nah, membuang bunga dompet ya. Nah ini sekaligus saya membuang bunga dompet ini ya. Nah, artinya ini kastrasi ya teman-teman. Ada yang sudah tahu ya manfaat kastrasi ya. Salah satunya ya untuk membesarkan pokok sawit ya. Yang kedua mempersiapkan masa produksi sawit ya, karena di masa usia-usia seperti ini sebenarnya dia belum siap ya. Ya selain dari manfaat kastrasi tadi sudah saya jelaskan ya, selebihnya kita membersihkan pokok atau piringan ya, piringan ini ya, di pokoknya ini kita bersihkan ya. Ya tentu saudara tahu lah ya fungsi dari piringan ini atau membersihkan pokok sawit ini ya, salah satunya untuk kita menaburkan pupuk dengan mudah ya. Ya kenapa harus bersih, karena supaya pupuk mudah diserap oleh akar dari tanaman kelapa sawit ini ya. Itu ya, kalau saudara tentu tahulah masalah manfaat pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Nah untuk pemupukan tergantung saudara ya, bisa menggunakan pupuk apa saja tergantung usia ya dari tanaman kelapa sawit saudara ya. Itu ya. Ya selain itu kita ya tentu tidak luput, kelapa sawit ini membutuhkan unsur berbagai macam jenis pupuk ya. Ya itu tentu dia membutuhkan pupuk sebagai unsur pertumbuhannya supaya menjadi